Baik, selamat pagi semuanya. Ini adalah video saya yang pertama untuk pembelajaran kimia yang berkaitan dengan persamaan reaksi. Di video ini saya cuma berusaha memberikan pengetahuan yang saya ketahui, saya tahu tentang persamaan reaksi. Tidak ada tujuan untuk menggurui, karena saya hanya salah satu orang yang sangat bodoh dalam ilmu kimia. Baik, sebelum mulai, seperti biasa saya sering mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pertama-tama dalam pembuatan persamaan reaksi, Anda atau para siswa atau siapapun yang ingin belajar kimia dan atau hanya sekedar ingin mengetahui pelajaran kimia, pertama Anda bisa membuat penyetaran reaksi itu dengan melakukan penyetaraan atau setarakan terlebih dahulu unsur selain unsur hidrogen dan oksigen. Jadi dalam suatu persamaan reaksi itu kita cari dulu unsur selain unsur hidrogen dan selain unsur oksigen. Unsur selain unsur hidrogen dan oksigen itu bermacam-macam. Jenisnya bisa sulfur, bisa neon, bisa kalium, bisa kalsium, bermacam-macam. Yang pasti usahakan hidrogen dan oksigen yang terakhir. Mudah-mudahan cukup jelas. Langkah yang kedua, membuat unsur hidrogen disetarakan terlebih dahulu sebelum unsur oksigen jika, ini tidak saya tuliskan di sini, jika dalam suatu reaksi itu hanya terdapat hidrogen dan oksigen saja. Misalnya membuat reaksi antara hidrogen dan oksigen dalam pembuatan reaksi air. Tapi contoh reaksi itu mungkin nanti saya buat. Jadi yang pertama, saya akan memberikan contoh dulu untuk tahap pertama, yaitu contoh menyetarakan unsur selain hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen kita usahakan paling terakhir. Nah, untuk contoh yang ini saya buat contoh yang sederhana dulu. Misal, saya membuat contoh yang sederhana. Sebentar, saya berpikir dulu karena saya belajarnya juga otodidak. Misalnya S8 ditambah dengan O2 menjadi SO3. Oke. Di sini Anda bisa melihat perbedaan jumlah molekul unsur S di sebelah kiri tanda panah dengan S di sebelah kanan tanda panah. S di sebelah kiri tanda panah ada 8, S di sebelah kiri tanda panah 8 dan S sebelah kanan tanda panah adalah 1. Kemudian O di sebelah kiri tanda panah ada 2. Kemudian O sebelah kanan tanda panah adalah 3. Berdasarkan aturan yang sudah saya perlihatkan di awal, bahwa kita menyetarakan terlebih dahulu unsur selain unsur hidrogen dan oksigen. Di dalam contoh ini kebetulan hidrogen tidak ada, yang ada hanya oksigen. Maka kita coba lebih dulu menyetarakan unsur sulfur atau S terlebih dahulu. Supaya S di sebelah kanan dan sebelah kiri ini sama, S sebelah kiri jumlahnya 8, S sebelah kanan jumlahnya 1, maka S sebelah kanan kita tambahkan angka 8. Dengan demikian bisa kita lihat S yang jumlahnya 1, angka 1 di sini tidak terlihat di sini ya, seperti matematika. Nah, ini angka 1 bayang-bayang. 1 dikali 8, 8, sehingga jumlah S sebelah kanan sama dengan S sebelah kiri. Nah, begitu kira-kira. Bagaimana, mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Kalau gambarnya agak kabur, saya minta maaf. Oke, saya sambil memegang-megang sendiri, sambil ngomong sendiri ya. Kemudian setelah S sudah kita selesaikan dan setara, kita setarakan oksigen di sebelah kiri dan oksigen di sebelah kanan. Oksigen di sebelah kiri ada 2, kemudian oksigen di sebelah kanan ada 3.
ditambah angka 8 di depan. Angka di depan 8 ini disebut dengan istilah koefisien. Nah, angka koefisien 8 ini dengan angka 3 yang dimiliki oksigen kita kalikan. 8 dikali 3 berapa? 8 kali 3 24. Berarti jumlah oksigen di sebelah kanan adalah 24. Oke. Sementara jumlah oksigen di sebelah kiri masih 2. Supaya oksigen sebelah kiri berjumlah sama dengan oksigen yang di sebelah kanan yang 24, maka oksigen sebelah kiri berapakah angka yang akan kita kalikan dengan 2 ini sehingga bisa berjumlah sama dengan di sebelah kanan yang juga berjumlah 24. Berarti jumlah oksigen di sebelah kiri bisa kita kalikan dengan angka 12. Oke. 12 dikali 2 hasilnya 24 sama dengan oksigen yang di sebelah kanan juga 24. Ya, mudah-mudahan contoh pertama ini mudah. Mudah-mudahan. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini saya coba ambil untuk aturan nomor 2, yaitu unsur hidrogen disetarakan terlebih dahulu sebelum unsur hidrogen. Dan seperti saya bilang, ini contoh, kita bisa menggunakan contoh reaksi hidrogen yang bereaksi dengan oksigen menjadi air, atau bisa disebut dengan reaksi pembuatan air atau terjadinya air. Ya, pokoknya bahasa mudah buat siswa saya gunakan. Nggak usah terlalu ilmiah banget, saya juga nggak terlalu suka ilmiah banget. Seperti saya bilang tadi, unsur hidrogen disetarakan terlebih dahulu sebelum unsur oksigen. Oke. Di sini unsur hidrogen di sebelah kiri adalah 2. Sementara unsur hidrogen di sebelah kanan pun 2. Berarti antara hidrogen sebelah kiri dan hidrogen sebelah kanan jumlahnya sama. Berarti nggak usah repot-repot kita kerjakan, karena udah setara atau sama. Sementara yang repot-repot kita kerjakan adalah unsur di sebelah kiri oksigen adalah 2, sementara unsur oksigen di sebelah kanan masih 1. Berarti tidak sama, tidak seimbang. Kalau tidak sama dan tidak seimbang, kita harus samakan dulu, terutama yang di sebelah kanan, karena dia jumlahnya jauh lebih kecil. Jadi kita buat dulu. Oksigen di sebelah kanan ini bisa dianggap 1. Angka 1 ini tidak terlihat, anggap aja bayang-bayang. Nah, sekarang 1 ini dikali berapakah supaya bisa 2 sehingga sama dengan di sebelah kiri. Nah, berarti 1 dikali 2. Penambahan angka 2 kita taruh di sebelah kiri besar. Ini juga disebut sebagai koefisien. Oke. Nah, menyebabkan penambahan koefisien 2 di sebelah kiri H2O menyebabkan oksigen yang tadinya 1 juga menjadi 2. Ini pun ikut menjadi 2. Jadi antara kiri dan kanan jumlah oksigennya sama. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah di sebelah kiri yang tadinya hidrogen 2, di sebelah kanan yang tadi hidrogen 2 dengan penambahan 2 dari koefisien menyebabkan hidrogen tidak lagi 2. 2 kali 2 jadi 4. Jadi hidrogen di sebelah kanan menjadi 4. Sementara hidrogen sebelah kiri tetap 2. Tidak sama dan tidak seimbang. Nah, supaya seimbang dan sama, hidrogen di sebelah kiri harus juga 4 seperti sebelah kanan. Saya ulang, hidrogen sebelah kanan ini jadi 4 karena 2 kali 2. Nah, sekarang sebelah kiri ini bagaimanakah juga supaya bisa jadi 4 seperti di sebelah kanan. Angka 2 ini dikali berapa supaya bisa jadi 4? Oh, ternyata dikali 2. Nah, penambahan 2 itu
harus selalu di depan. Jadi penambahan angka harus selalu di depan sini. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Ya, jadi hidrogen sebelah kiri 4, sebelah kanan 4 sama. Oksigen sebelah kiri 2, sebelah kanan pun 2. Iya, sama. Jadi seimbang. Nah, sekali lagi, siapapun yang menonton video ini, saya harus katakan ini adalah contoh reaksi-reaksi sederhana. Bisa dipakai untuk siswa kelas 1 yang baru belajar kimia. Bagi yang sudah paham, ya alhamdulillah, mudah-mudahan semakin paham. Jadi dibikin santai aja, nggak usah nyengir-nyengir, mudah banget, biarin ya. Karena segala sesuatu dimulai dari yang paling simple, yang paling mudah, yang paling diremehin. Dan biasanya yang membuat kita jatuh atau yang membuat kita juga kepleset adalah hal-hal yang suka kita remehkan. Lanjut, contoh ketiga. Contoh ketiga, kita tingkatkan bentuknya. Nah, di sini lagi-lagi tidak ada hidrogen. Contoh ketiga, hanya ada oksigen. Berarti oksigen yang paling terakhir, seperti aturan di atas, ya. Terlebih dahulu disamakan unsur selain hidrogen dan oksigen. Kalau hidrogen yang nggak ada, oksigen yang terakhir. Oke, di sini nggak ada hidrogen, berarti oksigen yang terakhir. Nah, kita lihat di sini Fe atau besi adalah 1, sementara di sebelah kanan Fe atau besinya ada 2. Fe di sini 1, tidak tertulis satunya, tidak terlihat. Di sini ada 2. Nah, oke. Angka 1 ini supaya bisa menjadi 2 dikali berapa? Dikali 2. Nah, supaya sama dengan ini ya. Maka angka 2 yang akan kita tambahkan ke dalam Fe harus selalu ditulis di sini. Tulis di bagian depan. Itu disebut dengan istilah koefisien. Oke, mudah-mudahan jelas. Sekarang penyelesaian Fe sudah selesai. Sekarang kita selesaikan untuk oksigen. Oksigen di sini adalah 2. Oksigen di sini adalah 3. Baik. Di sini 2, di sini 3. Tidak sama. Menyetarakannya agak rumit. Kadang-kadang dalam reaksi kimia, supaya mudah, ada guru yang pernah mengajarkan seperti ini. Di sini 3, di sini 2. Mana yang lebih rendah? 2. Oke. Supaya sama seperti 3, maka 2 ini dikali berapakah supaya bisa jadi 3? Bingung ya? Ada guru yang pernah ngajarin supaya 2 ini dikali berapa menjadi 3, maka bisa dihitung dengan angka pecahan 3/2. Kok bisa 3/2? Oke. 3/2 kali 2. Coret. 2 bagi 2, 1 kali 3, 3. Sama dengan di sini? Sama ternyata. Jadi, bisa dengan menggunakan konsep pecahan. Dan pecahan ini bisa kita hilangkan dengan cara seluruh yang ada di sini reaksinya kita kali dengan angka 2 di sini. Nah, 2 di sini dikenal dengan istilah penyebut. Kita kali dengan 2. Oke. Kita mulai dari Fe. Jadi semua yang ada di sini dikali 2. Kita mulai dengan Fe. 2 kali 2, 4. Tulis di bawahnya. 4 Fe tambah 3/2 kali 2. Jadi nggak usah dikali 2 ini lagi, tapi kali 2 di sini aja. 3/2 kali 2. Oke, 3. 2. Mudah-mudahan mengerti. Oke. Kemudian di sini ada angka 1 yang tidak terlihat, kita lihatkan aja, kita munculkan. Jadi semua yang ada angka di sini kita kali dengan 2, termasuk yang di sini. Oke. 1 kali 2, 2. Jadi menjadi Fe2O3. 2-nya taruh di sini. Iya. Dari mana 2-nya? Dari sini.
1 kali 2, 2. Taruh di sini. Oke, mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang kita cek benarkah semuanya berjumlah seperti setara. FE-nya punya 4. Di sini juga FE-nya punya 4. Oke, sama. O-nya di sini punya 6. O-nya di sini pun punya 6. Nah, 3 kali 2, 6. Di sini 3, di depan koefisiennya 2 dikalikan 6. Berarti O-nya 6 sama, FE-nya juga 4 sama. Oke. Ya. Mudah-mudahan jelas. Oke. Contoh keempat. Kita anggap aja ini adalah contoh yang terakhir. AL ditambah H2SO4 menjadi AL 2SO4. 3 kali, bacanya 3 kali ditambah H2. Oke. Di sini kita lihat peraturan yang tadi. Setarakan terlebih dahulu unsur selain hidrogen dan oksigen. Mana unsur selain hidrogen dan oksigen? Ada unsur Al, ada unsur S, Al, S. Jadi unsur Al dan S terlebih dahulu kita setarakan. Sementara hidrogen dan oksigen paling terakhir. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Anda boleh pilih S terlebih dahulu disetarakan, Anda pilih Al juga boleh. Saya pilih Al karena dia di depan. Jadi alasan cuma sederhana, karena dia di depan. Tapi kalau Anda ingin memilih S juga boleh. Oke. Al di sini 1, di sini Al-nya 2. Nah, angka 1 yang tidak terlihat saya anggap sudah Anda tahu. Oke. 1 dikali berapakah supaya bisa jadi 2 seperti di sini? Yaitu 1 dikali 2. Angka 2 itu bisa Anda taruh di depan sini. Selalu ditaruh di depan sini. Selalu. Bahasa Banjarnya always ya. Selalu taruh di depan sini. 2 sebagai koefisien. Maka dengan demikian Al sama jumlahnya dengan yang di sini. Oke. Ya. Kemudian S di sini jumlahnya 1. Nah, sementara S di sini jumlahnya kita lihat. Di sini S ini 1, tapi ternyata ada dalam kurung. Di luar dalam kurungnya ada angka 3. Nah, berarti angka 1 ini dari punya S yang tidak terlihat dikalikan 3 di depan. Saya ulang. S di sini adalah 1, tidak terlihat satunya, dan jumlahnya S memang 1, dikalikan 3 yang ada di sini menjadi 3. Jadi jumlah S adalah 3. Mudah-mudahan Anda paham ya. Oke. Sementara S yang di sini jumlahnya 1. Di sini S-nya jumlahnya 3. Nah, supaya di sini sama seperti di sini, maka S ini 1 dikali berapakah supaya bisa menjadi 3 seperti di sini. Berarti 1 dikali 3. Mudah-mudahan Anda paham. 1 kali 3 adalah 3. Angka 3 untuk S kita harus selalu taruh, ingat ya, selalu taruh penambahan angkanya, selalu taruh di depan sini. Tidak boleh di tempat lain. Always, selalu, pasti harus taruh di sini. Dengan demikian S1 dikali 3 di depan berjumlah 3. Sama seperti S1 dikali 3 di sini, hasilnya pun 3. Ini pun 3. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Ya. Nah, unsur Al dan S sudah. Tinggal unsur hidrogen dan oksigen. Berdasarkan peraturan nomor 2 bahwa unsur hidrogen disetarakan terlebih dahulu sebelum unsur oksigen. Jadi kita setarakan hidrogen lebih dulu. Baik, kita kembali ke sini. Unsur hidrogen yang ada di sini
ada 2. Ditambah bagian 3 di depan yang disebut dengan istilah koefisien, ya. Maka 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi hidrogen di sini adalah 6. Kemudian hidrogen yang ada di sini, yang sebelah kiri 6, sebelah kanan masih 2. Nah, angka 2 ini harus setara dengan angka 3 yang di sebelah kiri yang berjumlah 6. Nah, sekarang hidrogen 2 di sini dikali berapakah supaya bisa menjadi 6? Berarti 2 di sebelah kanan harus dikali dengan 3, karena 2 kali 3 adalah 6. Penambahan angka 3 harus selalu di bagian depan. Harus selalu, pasti, always. Oke. Jadi hidrogen sebelah kiri 6, sebelah kanan pun 6, maka dia setara. Oke. Yang terakhir adalah oksigen. Oksigen di sini memiliki 4. Angka 4 dikali dengan angka 3 di depan. Jadi semua yang ada di sini harus selalu 3 di depan dikali 3 di depannya sebagai koefisien. 4 kali 3 adalah 12. Oke. Sementara yang sebelah kanan, saya ulang ya, yang sebelah kiri 4 kali 3 adalah 12. Jadi jumlah oksigen sebelah kiri 12. Oksigen sebelah kanan adalah 4 dikali 3, karena di dalam kurungnya ada angka 3 di belakangnya, berarti semua yang ada di sini dikali dengan 3. Berarti 4 yang memiliki angka oksigen yang memiliki angka 4 dikali dengan 3. 4 kali 3 12. Maka jumlah oksigen yang ada di sini sama dengan jumlah oksigen yang ada di sini, sama-sama 12. Baik. Itu dulu contoh reaksi kimia yang sederhana dari saya. Mudah-mudahan membantu pemahaman Anda semua tentang reaksi kimia. Walaupun ini kesannya hanya sederhana, sering diremehkan, tapi justru yang diremehkan inilah yang sering membuat kita tergelincir. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi waktu saya sekarang.